warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anita Kodatulaksana dari kelompok 10 sebagai pemateri pertama. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian piutang dan tujuan dari audit piutang. Yang pertama yaitu pengertian piutang. Piutang adalah klaim dalam bentuk uang terhadap perusahaan atau perseroan terhadap pihak lain agar pihak tersebut membayar sejumlah uang dan jasa dalam waktu yang telah ditentukan. Pengelompokan piutang suatu perusahaan terdiri dari 3 macam. Yang pertama piutang dagang, yang kedua wesel tagih, dan yang ketiga piutang lain-lain. Yang pertama yaitu piutang dagang. Yang dimaksud dengan piutang dagang yaitu piutang yang berasal dari penjualan barang dagangan kepada pihak pelanggan yang dilakukan secara kredit. Yang kedua wesel tagih. Piutang ini timbul karena adanya pemberian kredit kepada pelanggan yang didukung oleh suatu dokumen kredit yang resmi berupa wesel atau promes. Yang ketiga piutang lain-lain. Piutang ini terjadi dari transaksi di luar usaha normal perusahaan seperti pinjaman kepada karyawan, piutang hubungan istimewa, piutang ajak, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu tujuan audit piutang. Tujuan audit piutang yang pertama yaitu penilaian. Prosedur auditnya yaitu memverifikasi keakuratan matematis atas piutang dagang. Tujuan audit piutang yang kedua yaitu keberadaan. Prosedur auditnya yaitu konfirmasi piutang ke pelanggan. Yang kedua melakukan prosedur analisis. Yang ketiga yaitu kelengkapan. Prosedur auditnya yaitu menelusuri catatan piutang dagang. Tujuan audit yang keempat yaitu hak dan kewajiban. Prosedur auditnya yaitu menelaah terhadap kolektibilitas piutang dan kelayakan piutang. Tujuan audit piutang yang kelima yaitu penyaji dan pengungkapan. Prosedur auditnya yaitu mereview laporan keuangan untuk melihat klasifikasi dan pengungkapannya. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Lintas Muzaki. Saya dari kelas PBSE. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur audit piutang, di mana prosedur pemeriksaan itu piutang usaha disarankan yaitu terdapat memahami dalam evaluasi internal kontrol atas piutang dan transaksi penjualan piutang penerimaan kas tersebut. Yang kedua, membuat top schedule atau piutang pertanggal neraca. Yang ketiga yaitu membuat aging schedule dari piutang usaha pertanggal neraca yang antara lain menunjukkan nama pelanggan tersebut atau pelanggan customer tersebut. Dan yang selanjutnya yaitu pemeriksaan dan cek saldo individual ke buku pembantu piutang lalu totalnya ke jurnal umum. Dan selanjutnya mengirimkan konfirmasi piutang serta pemeriksaan dengan memeriksa buku kas dan bukti penerimaan kas untuk periode sesudah tanggal neraca tersebut. Dan selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang saldo piutang yang disajikan di dalam laporan keuangan tersebut yang dikatakan wajar apabila telah memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama yaitu tidak terdapat perbedaan antara saldo piutang per buku dengan saldo piutang per audit. Tidak ada jurnal penyesuaian dan tidak ada jurnal reklasifikasi. Dan yang terakhir yaitu penyajian piutang terhadap laporan yang telah memenuhi pernyataan standar akuntansi tersebut. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan standar audit pemeriksaan piutang, di mana standar ini yang mensyaratkan bahwa auditor harus melakukan prosedur konfirmasi dalam proses pengauditan kecuali yang pertama, piutang dagang jumlah material laporan keuangan secara keseluruhan, dan yang kedua penggunaan konfirmasi yang dinilai tidak efektif. Yang ketiga yaitu perencanaan audit berkaitan dengan resiko
bawaan yang resiko pengendalian rendah, dan bukti yang diharapkan dengan prosedur analisis atau pengujian substansi detail cukup untuk mencapai resiko yang diterima. Dalam melaksanakan prosedur konfirmasi, auditor yaitu harus mengambil keputusan tersebut. Dan selanjutnya, konfirmasi itu dilaksanakan untuk memperoleh bukti dari pihak ketiga mengenai asersi laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen tersebut. Pada dasarnya, bukti audit yang berasal dari pihak ketiga yaitu dianggap dapat diandalkan dibandingkan dengan bukti yang berasal dari dalam perusahaan yang disebut audit. Dan semakin besar gabungan tingkat risiko bawaan dan risiko pengendalian tersebut, yaitu ditetapkan semakin besar keyakinan yang diperlukan auditor dan laporan pengujiannya bersangkutan dengan asersi laporan keuangan. Sebagai konsekuensi dengan kenaikan gabungan tingkat risiko bawaan dan risiko pengendalian tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rusman Nur Hadi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai macam-macam risiko pemeriksaan piutang. Dalam macam-macam risiko pemeriksaan piutang ini ada 3, yaitu pertama risiko bawaan, yang kedua risiko pengendalian, dan yang ketiga yaitu risiko deteksi. Yang pertama yaitu risiko bawaan. Risiko bawaan adalah kerentanan suatu saldo akun atau golongan transaksi terhadap suatu salah saji internal dengan asumsi bahwa tidak terdapat pengendalian yang saling berkaitan. Kemudian yang kedua yaitu risiko pengendalian. Risiko pengendalian ini adalah risiko bahwa suatu salah saji internal yang dapat terjadi dalam suatu asersi tidak dapat dicegah atau dideteksi secara tepat waktu oleh pengendalian intern entitas. Dan yang terakhir yaitu risiko deteksi. Risiko deteksi di sini adalah risiko bahwa auditor tidak dapat mendeteksi salah saji material yang terdapat dalam suatu asersi. Risiko deteksi merupakan fungsi efektivitas prosedur audit dan penerapannya oleh auditor. Atas pengujian substantif atas piutang usaha, pengujian detail saldo kategori konfirmasi piutang merupakan prosedur yang penting. Prosedur ini sangat perlu dilakukan karena merupakan prosedur auditing yang diterima umum, kecuali apabila piutang tidak material, tidak efektif, risiko bawaan maupun risiko pengendaliannya rendah, yang dimana jika risiko pengendalian ditakar terlalu rendah, risiko terdeteksi terlalu tinggi ditetapkan dan auditor dapat melaksanakan pengujian substantif yang tidak memadai sehingga auditnya tidak efektif. Dan bila auditor tidak melakukan konfirmasi, ia harus mencantumkan dalam kertas kerja mengenai alasannya dan bagaimana akuntan mengatasi atau tindakan alternatif yang dilakukan. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai model perhitungan risiko audit yang paling lumrah digunakan dan diajarkan, yaitu audit risk sama dengan inherent risk dikalikan control risk, kemudian dikalikan dengan detection risk. Model risiko audit ini bisa diterapkan dengan 3 langkah. Yang pertama yaitu kantor akuntan publik biasanya mematok besaran angka persentase audit yang bisa diterima. Biasanya tidak lebih dari 10%. Kemudian langkah yang kedua yaitu menemukan inherent risk dan control risk. Inherent risk diukur dengan mempertimbangkan faktor eksternal dan internal, sedangkan control risk
diukur dengan menilai desain dan implementasi sistem pengendalian internal yang dimiliki oleh audit. Dan langkah yang terakhir yaitu menentukan detection risk dengan menggunakan persamaan yang tadi saya sebutkan. Menjadi detection risk sama dengan audit risk dibagi dalam kurung inherent risk dikalikan dengan control risk. Besaran detection risk inilah yang nantinya akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan dengan merancang prosedur audit, substantif test, dan rencana audit secara keseluruhan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.